tadi dikatakan Bang Hari tadi ya abu-abu. Kita kasih consideration-nya, pertimbangannya. Kalau ini begini, kalau ini begitu. Tapi ingat kamu ntar mati. Kalau mati semua agama itu dosa loh. Kecuali dia ateis. Mungkin itu ya yang bisa kita ini kalau dia bilang masa bodoh yang penting aku sekarang seperti ini emang kamu udah pernah mati dia katakan gitu. Kita berusaha mengkawal, mengkoridor kalau bisa pun tidak terlalu ekspresif. Kalau dulu pernah begitu-begitu kan tuh rambu-rambunya harusnya hetero ya, kita suka ini, coba deh walaupun nggak nikmat suruhlah partner yang lebih aktif, mana tahu sur juga ya kayak gitulah. Bang, aku kadang-kadang Bang Bahar ada juga pengaruhnya. Aku sekarang ada kurasa lebih dari 500 yang ada yang berteman sama aku di Facebook itu agak nyimpang, ya kan? Nah sekarang aku berpikirnya ada pengaruh nggak di wajah aku atau mungkin aku mesti cukur kumis kali ya. Terus, saya setiap saat menemui itu di lapangan tenis. Bahkan ada kecenderungan mereka ingin mendominasi lapangan. Saya temui itu. Dan setiap minggu saya berhadapan. Tapi memang ya, seperti tadi saya bilang, memang tidak gampang. Tapi kan kita harus punya sikap. Gitu loh. Jadi Profesor Nici tadi cerita ujungnya, saya suka. Jangan kemudian juga terlalu permisif, supaya terlalu banyak pasien. Kan repot kita. Hidup itu kan harus ada idealisme. Kalau tidak ada idealisme, bagaimana? 4 tahun dia. Kenapa? 4 tahun sih Idrus nonton yang begitu aja. Harus ada idealisme. Kalau nggak ada idealisme, hancur negeri ini. Saya mau tanya, kan pasti sudah pernah punya pasien yang begitu ya? Banyak. Ya. Banyak, Bos. Jadi gini, apakah mereka itu secara manusiawi lebih enak diajak berteman, lebih punya perasaan, lebih touching gitu? Ini banyak ini career woman yang tidak married itu banyak sekali di Jakarta ini. Itu temannya kalau kemana-mana, kalau ke pesta kawin atau kemana dia minta satu orang laki-laki yang agak gay. Dia bilang apa? Lebih aman jalan sama dia. Kita tidak. Iyalah. Karena dia tidak rusak Pak Isyari. Sederhana kok. Ya maksudnya dengan kata lain dia dengan laki-laki tapi dia tidak memperkosa saya. Ya, tapi kan itu ego-ego juga namanya. Dia memperalat orang. Dia simpanan siapa ternyata Bang Hari? Dia jalan dia simpanan siapa kan nggak ketahuan gitu. Lebih aman nggak digosipin. Dia jalan sama yang si gay tapi yang tertutupnya dengan siapa? Jadi udah kalau yang begitu Mici udah apa? Jago dia. Membedakan main istilahnya, Bang. Oh gitu. Ya. Jadi jangan terkelabui. Ya. Tapi kalau bergaul sama mereka itu juga enak. Apalagi kalau kita bicara soal seni. Ya. Nah, mereka sangat dekat dengan itu. Iya. Pak Is, orang lapangan tenis lebih nikmat mereka karena royal kasih tip. Iya, jadi jangan diri kita yang jadi pegangan. Prinsip hidup itu yang harus dijaga, nilai-nilai gitu loh. Tapi memang kita tidak bisa juga main hantam promo. Gua nggak suka lo. Jangan. Ya tahu aja, paham gitu kan. Makanya kalau main tenis sama Barudin, ketat, jangan pakai cara longgar. Bang Bahar, beda mungkin peranan kita dengan Mici. Kalau Mici kan dia sekaligus mengobati, ya kan? Kalau kita kan menghindar. Menguntingkan. Jadi kalau tadi kayak misalnya aku berdekat aja udah curiga Bang Halis 4 tahun katanya karena memang aku nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau si Mici dia berhadapan dengan mereka itu dia berusaha untuk menyembuhkan kalau bisa kan dia memang profesi. Kalau disembuhkan. Iya. Tapi kalau awak ini gimana menyembuhkan ngerti juga enggak jangan awak pula terus ke sana. Kondisi ini kan begitu kan. Apa yang membuat artinya kita ambil lagi khusus masyarakat di Indonesia nih? Apakah ini yang membuat kita stres, depresi melihat keadaan yang begini nih? Enggak, Bang. Enggak lah. Biasa aja, Bang. Biasa aja, Bang. Tergantung pribadi misalkan. Itu loh. Makanya aku bilang kalau Idrus bilang kan biasa saja, kan dia nengok 4 tahun biasa aja dia. Ya, Bang Haris, kalau misalnya si Idrus tadi bisa mengadaptasi itu dan jadi biasa, ya mungkin beda dengan kita. Aku kalau begitu, ya aku langsung berhentikan. Kenapa? Mau dekat dengan toxic people. Aku tertarik tadi statementnya Mici tadi ya. Jadi standar ganda itu dia kaitkan bagaimana kalau anak perempuan aku seperti itu. Nah mungkin kita kadang-kadang egois juga karena tidak kena dengan keluarga kita.
Ya udah, nggak bukan urusan saya lah itu. Tapi, Macam Idrus, 4 tahun dia nggak ke bioskop. Karena ada tiap hari tontonannya. Coba tanya, mana pernah dia nonton TV, nonton bioskop, nggak ada. Tapi ada pepatah padangnya tuh Jaya ya. Tibo diurang dilalukan, tibo di awak. Iya, Kalau itu terjadi pada orang kita nggak peduli. Saya Kita, dipicingkan, tiba di perut dikempeskan. itu dia. Mbak Isyari, Bu Mici, itu yang saya ingatkan tadi persoalan idealisme. Supaya tidak timbul seperti itu gitu loh. Kalau seperti itu permisif kita atau tiba di orang dilalukan apa istilahnya tadi Saya Jaya, dipicingkan, ya, tiba di perut Ya, dikempeskan. jadi masyarakat ini akan susah. kadang-kadang gini, ini kita jujur aja lah. Dalam hidup Ya. ini kadang-kadang kita bukan pragmatis ya, tapi Ya, misalnya contoh, ini orang ya dari satu sisi memang benar, dia salah ya, artinya tidak normal. Kebetulan dia orang punya sesuatu yang luar biasa hebat ya dari sisi lain. Jadi mungkin Ya. ini kalau jadi aku mengharapkan itu susah mencari ganti seperti dia ini. Pak Udahlah, Idrus, aku toleran Pak aja Idrus. deh. Iya, iya. Jangan terlalu terpengaruh Bang Halis, Pak Idrus. Iya, Bapak nampaknya selalu mau excuse gara-gara Bang Halis. Kalau kita udah maklum kita tadi. Gitu ya. Itu udah salah cakap dia tadi itu. Aku ada cerita satu. Nah. Ini biasanya kalau aku pelajari dulu SMA, kalau laki-laki memproduksi sperma, itu kan ada usianya. Ada usianya 8 jam kalau nggak salah ya, Misi. Ya. Habis itu kan bertukar baru kan, Ya, ya. produksi lagi. Ada terjadi pada satu sperma, dia nggak keluar-keluar. Kawan yang lain udah keluar, satu rombongan keluar, dia terjepit. Keluar yang lain terjepit, keluar yang lain terjepit juga. Akhirnya suatu saat keluar juga dia. Keluar Jadi dia yang berbagi. muda-muda kan, ini kan persaingan nih. Mana yang paling dulu sampai hukum, Ya. dia yang dapat kan. Jadi bersaing karena dia udah tua baru keluar, pas lompat yang anak muda lari, yang dianya udah pakai tongkat jalan, aduh kapan lah malah mungkin aku dapat lagi katanya. Nah, jadi separuh jalan balik yang pertama. Ya kenapa kau balik? Ah tengok sendiri katanya. Berjalan lagi dia, balik lagi. Kenapa? Tengok sini. Akhirnya bilang, inilah anak muda ini. Memang cepat dapat, tapi cepat putus asa, kalah nggak dapat baliknya. Dia pun jalan. Terakhir baru balik dia. Alah, patutlah balik orang itu semua. Salah lubang rupanya katanya. Aduh. Ini secara ilmiah, apakah ada ya dilakukan? Apakah misi menunggu datangnya pasien itu sampai dia punya keluhan atau aktif mencari supaya ini jangan jadi penyakit masyarakat? Ada nggak semacam program itu? Jadi untuk program sebenarnya yang penting di sini kalau di psikiatri itu ada yang memang kita sebenarnya menunggu pasien, tapi tetap ada yang prevention. Tapi preventionnya bukan mencegah jadi LGBT, tapi mungkin bagaimana kehidupan seksual yang sehat. Ya. Kita harus merangkul tanpa terlalu tadi dikatakan terlalu menolak. Kalau nggak mereka kan nggak mau. Jadi misalnya mereka melakukan dulu kan HIV tinggi. Kalau HIV tinggi ya kalau mereka memang tidak bisa ini nggak mungkin no sex ya pakailah protek pelindung gitu ya, pakai kondom istilahnya seperti itu. Ya itu yang bisa kita tahu komunitas-komunitasnya, dan komunitas-komunitas itulah yang tetap mungkin diajarkan supaya mohon maaf dulu mungkin selalu jual diri. Ini diajarkan supaya mereka bisa ada kemampuan yang lain supaya bisa kerja positif, bukan hanya itu aja. Karena dulu kan yang seperti itu ya kayak Lady Boy istilahnya memang mungkin di awalnya berbakat dalam hal seni, tapi mungkin bisa dikembangkan lagi yang lain. Jadi kalau untuk mencegah sendiri itu jarang sih, nggak ada, cuman mungkin sudah di list lah daftar-daftarnya, mungkin komunitas ini, komunitas itu yang mereka yang ekspresif tadi, supaya kalau bisa berbuat pun mereka boleh berbuat, mengekspresikan diri, tapi tetap dalam koridor-koridornya, jangan sampai dicap bahwa kaum itu malah ya menghancurkan ya, terus ngajak-ngajak yang lain, gitu yang itu tadi membuat rambu-rambu halus istilahnya mungkin. Ya. Jadi ada usaha itu ya. Ya, usaha itu nggak terkoordinir oleh satu. Kayak sukarela aja gitu ya. Ya, sukarela ya. Ini sekarang ada saya lihat juga suatu tren juga. Kelainan jiwa yang keinginan membunuh, keinginan brutal. Ini apa masalahnya tuh, Niki? Tergantung dengan insting agresif seseorang. Jadi insting agresif seseorang itu memang beda-beda dari kecil sampai sekarang.
ada yang memang kita bunuh nyamuk aja nggak berani, takut menghilangkan nyawa nyamuk. Tapi dari anak-anak ada yang anak ayam dipatahin lehernya, kucing dicabutin kupingnya, dicucuknya. Ada ya, emang ya. Kalau itu udah berbakat tuh sadis tuh dari besar ya, dikit-dikit dipijaknya, anak kucing dibunuhnya ya. Ada memang dari kecil. Jadi nanti itu juga bertambah lagi sekarang maraknya game-game, video games yang ya tadi. Yang mengarah ke sana. Kayaknya kalau saya lihat ini menarik juga episode berikutnya nih kayaknya. Yang bicara tentang kekerasan. Tapi kalau ini biarlah kita arahkan penyimpangan seksual dulu dalam hubungan-hubungan ini. Jadi intinya coba kita tuntaskan dulu ini mengenai LGBT, mengenai kelainan seksual. Apa sebab aku ke arah situ tadi? Karena aku pernah membaca ada seorang ibu menyayat-nyayat anaknya. Waktu ditanya kepada ibu itu, apa yang apa? Saya bahagia, saya puas, saya menikmati. Jadi kalau kita balik ke LGBT tadi, tentunya ada kepuasan dia itu melakukan. Enggak, itu memang ada Bang. Aku juga baca, mungkin si Miki bisa kasih penjelasan juga. Maksudku kan ada unsur-unsur kekerasan, tapi masih ada konteks hubungannya dengan seksual tadi gitu loh. Ya. Sebab yang ditanya Bang Halis itu lebar sekali Bang. Iya. Masing orang punya dasar untuk melakukan sesuatu itu beda-beda. Ya, macam tadi kalau kita kembali ke LGBT, bisa saja. Ya. Aku kan separuh profesor. Abang bagian profnya ada, bagian provokator. Mungkin begini Bang Halis, ada kecenderungan Bu Mici sesama LGBT itu kalau lari pasangannya dia akan berbuat lebih sadis. Iya, betul. Itu yang dimaksud ya. Itu kita tahu juga pelukis yang hebat dulu ya, Van Gogh juga itu kan juga masuk ini ya. Dan kemudian juga ada beberapa kasus mereka juga ini ya, kadang setelah kalau pasangannya sembuh, mereka lebih posesif, nanti telinganya dipotong. Iya. Mas, ini bunuh ini gay gitu, kira-kira seperti itu. Tapi Van Gogh kan tidak dengan sesama jenis, dia memotong iris telinganya itu karena dia patah hati sama itu kan, yang pacarnya dari yang pertama. Ya juga. Makanya tadi aku bilang kan kalau si Hari bilang katanya kalau berjalan dengan sama-sama gitu orangnya tuh nyaman, orangnya tuh baik apa tuh. Ternyata bahwa mereka lebih sadis lagi kalau sekiranya terjadi sesuatu yang lebih cemburu, lebih posesif. Lebih posesif. Ngeri melihat cara hubungan mereka itu lebih serem. Memang kalau sudah jatuh cinta yang itu. pengalaman 4 tahun itu macam mana dulu? Bukan Ya, sampaikan. Aku nggak mau excuse lagi lah. Nggak mau excuse. Tadi kan Idrus menceritakan sampai mati. Tapi kan aku udah klarifikasi lah. Pertanyaannya Bu Mici, ada nggak ketemu pasien seperti itu yang berperilaku sadis kepada pasangannya karena dikecewakan? Nah, ini mungkin. Ada. Ada. Tapi banyak itu Bang. Banyak, tapi mungkin awalnya mereka belum dapat pasangan yang seperti itu, jadi mereka mungkin beli. Jadi kan dulu kan apa istilahnya ada kalau dia ke tempat yang seks yang apa untuk dijual ya ke PSK, nah itu mau nggak mau ditabokin dia apa ya udah dibayar yang seperti itu. Tapi kalau cari pasangan sebenarnya ada yang memang dia bisa melampiaskan seperti itu. Jadi macam-macam reaksi tadi juga ya. Mungkin dia merasa tidak nyaman karena dia harus cari pasangan yang suka disiksa. Ada Bang pengalaman nih, bukan pengalaman aku nih ya, tapi pengalaman teman. Jadi dia itu sampai kutanya sama perempuan itu. Kadang-kadang kasihan aku datang lembam-lembam mukanya, tapi masih mau juga dia sama kawanku ini. Kutanya kenapa kau sampai begitu? Dia bilang dia sayang kali sama aku Bang. Walaupun setelah dipukul aku udah lembam-lembam, nanti di lapnya aku, disuapinya aku bubur, maksudnya disayang. Jadi rupanya ada juga pengaruh seperti itu. Jadi yang di rumah tuh yang suka pukul ini terus. Mereka memperlakukan ya misalnya kan pasangan yang LGBT lah ya katakan begitu kan. Mereka lebih romantis atau lebih perhatian ya dibandingkan dengan istrinya sendiri atau apanya begitu, Miki? Tergantung orangnya juga ya, tergantung orangnya. Awal-awalnya mungkin ya lebih begitu, tapi lama-lama kan juga mulai hambar-hambar juga, mulai lihat-lihat yang lain, mulai cemburu kalau mungkin dia didekatin oleh LGBT yang lain, mungkin gitu sama aja. Karena kan kalau kita dengar tadi pengalaman itu sudah lembam-lembam disuapin kan gitu. Bukan pengalaman aku, pengalaman kawan. Bukan, pengalaman yang kau ceritakan. Ya kan? Iya.
Awalnya kan ya. kita juga ada yang suap-suapan. Iya. Tapi kalau secara ilmiah yang aku pernah baca di buku psikologi mengatakan bahwa manusia ini memang berpotensi mempunyai kegilaan masing-masing. Kita ini kan bukan manusia yang 100% waras. Ini juga punya kegilaan-kegilaan. Apakah itu istilahnya kita itu psikopat atau kita itu idiosyncrasy, cenderung melakukan hal-hal yang aneh gitu. Nah, itu ada pada diri kita. Pada Bang Halis banyak. Barangkali kalaupun di antara kita, kalau mau kemari, paling-paling yang membedakannya itu di tingkat emosi. Karena kalau kau bilang macam apa jiwa, tadi aku tak ikut dalam situ. Ya. Aku bagus sekali kurasa.